Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Nurhayati, NIM 19032110080. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan juga pasar input. Untuk yang pertama yaitu pasar output. Pasar output terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Dan sedangkan pada pasar input terdiri dari pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan juga pasar tenaga kerja monopoli. Nah, untuk yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Ada beberapa karakteristik dalam pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, banyaknya jumlah penjual dan pembeli. Meski begitu, interaksi yang terjadi di antara penjual dan pembeli hanya dianggap sebagai pengikut harga. Akibatnya, harga produk yang ada di pasar persaingan sempurna pun bersifat tetap berapapun jumlah produk yang dijual. Selain itu, karena ada banyak jumlah penjual, produksi barang pun dibatasi menjadi lebih sedikit. Jika misalnya ada satu penjual atau perusahaan berusaha menaikkan harga produk, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada harga pasar. Karakteristik yang kedua yaitu produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Produk yang dijual di perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna idealnya punya banyak kesamaan atau identik. Ketika kondisi ini terjadi, kemungkinan masyarakat akan kesusahan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu kebebasan membuka dan menutup pasar. Maksudnya adalah jika penjual atau perusahaan ingin membuka bisnis baru yang dianggap menguntungkan karena usaha lamanya merugikan, maka ia bisa melakukannya secara bebas. Pasar persaingan sempurna tidak memberlakukan keterikatan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan menggunakan surat perjanjian. Dan yang keempat yaitu baik penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Informasi yang beredar dalam pasar persaingan sempurna sangat mudah mengalami perubahan. Karenanya dibutuhkan kemudahan akses agar seluruh pihak, baik penjual dan pembeli dapat mengetahui setiap perubahan informasi tersebut. Itulah mengapa penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna memiliki pengetahuan yang baik tentang kondisi pasar, serta hal-hal lain yang terkait dengan transaksi dan interaksi. Dan yang terakhir yaitu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jika permintaan jauh lebih kuat daripada penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna itu adalah tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah penawaran itu jauh lebih banyak daripada jumlah permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang sangat rendah. Dan selanjutnya yaitu kurva pasar persaingan sempurna. Dapat dilihat dari kurva pasar persaingan sempurna, fungsi permintaan itu dilambangkan dengan D yang memiliki slope negatif dan fungsi penawaran berselop positif. Di dalam pasar pasti terdapat pertemuan antara permintaan dan juga penawaran. Harga yang terbentuk di pasar itu terbentuk ketika kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Jadi, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan juga konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Dalam hal ini, harga keseimbangan itu adalah di P bintang, kemudian jumlah barang yang diminta dan yang ditawarkan itu sebesar Q bintang. Nah, maka proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen-produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Dan selanjutnya yaitu pasar monopoli. Beberapa karakteristik dari pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya terdapat satu penjual, tetapi dihadapkan dengan banyak pembeli. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli dan tidak tersedia di tempat lain. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lainnya.
Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Hambatan ini merupakan faktor kuat mengapa pasar monopoli terbentuk. Hambatan dapat berupa legalitas, yaitu dibatasi oleh undang-undang, hambatan teknologi, dan hambatan modal yang digunakan dalam memproduksi barang. Dan yang terakhir yaitu produsen bertindak sebagai price setter. Penjual bisa menentukan harga barang sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, penjual tidak mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan dalam perekonomian. Pada kurva monopoli untung, dapat dilihat bahwa permintaan itu memiliki slope yang negatif. Kemudian kurva marginal revenue-nya memiliki slope yang negatif juga. Tetapi besarnya slope itu 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti digambar, maka harga itu atau keuntungan maksimal dicapai ketika MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di titik MC, maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Dan seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dengan hal ini, maka penerimaan monopolis itu adalah sebesar OQ bintang, B, dan P bintang, sementara untuk menghasilkan OQ bintang, biaya yang harus dikeluarkan itu adalah sebesar OA. Sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah OAC dan Q bintang. Dengan demikian, maka seorang produsen itu akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Dan pada kurva monopolis yang mengalami kerugian, yaitu jika seorang monopolis itu mengalami kerugian, artinya bahwa harga yang berlaku di pasar itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam hal ini seorang monopolis yang mengalami kerugian digambarkan dalam kurva tersebut, yaitu ketika jumlah barang yang dihasilkan sebesar Q bintang dari perpotongan MC dengan MR, dan ketika harga barang sebesar Q bintang sementara harga yang berlaku di pasar itu adalah sebesar P bintang, maka penerimaannya sebesar OQ bintang C dan P bintang. Untuk menghasilkan barang sebesar OQ bintang, maka produsen mengeluarkan biaya sebesar OQ bintang B dan A, sehingga jumlah biaya yang harus dikeluarkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaannya. Dan seorang monopolis itu akan mengalami kerugian sebesar A, B, C, dan P bintang. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Beberapa karakteristik dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, terdapat banyak produsen dan penjual. Meskipun demikian, pasar ini tidak memiliki produsen atau penjual sebanyak di pasar persaingan sempurna. Dan tidak ada satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Yang kedua, produsen dapat mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, maka di pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pada pasar monopoli dan juga pasar oligopoli. Dan yang ketiga, yaitu produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsennya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. Dan yang terakhir yaitu persaingan promosi penjualan sangat aktif. Pada pasar ini harga bukan merupakan pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan perusahaan menciptakan citra baik di mata konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap suatu produk. Karenanya, iklan dan promosi memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan seorang konsumen. Bentuk dari kurva monopolistik itu mirip dengan pasar monopoli. Hanya berbeda pada kurva permintaan pada monopolistik itu lebih elastis, dan bentuk lereng kurva permintaannya itu lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian, keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk ketika terjadi persamaan antara marginal cost dan marginal revenue. Dan dapat dilihat pada kurva tersebut bahwa ada pertemuan antara MC dan MR yaitu di titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh
monopolistik adalah sebesar Q bintang, sementara jumlah harga yang akan dijual adalah sebesar P bintang, dan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik adalah sebesar OQ bintang, P, dan C, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar C, P bintang, A, dan B. Dan kemudian, kurva pasar monopolistik yang mengalami rugi. Seorang monopolistik yang mengalami rugi akan keluar dari pasar tersebut. Dapat dilihat pada kurva tersebut bahwa kurva biayanya itu berada di atas kurva permintaan. Dan ketika MR sama dengan MC, barang yang dihasilkan sebesar Q bintang, maka penerimaan dari produsen monopolistik adalah OQ, A, dan P, dan sementara untuk menghasilkan barang sebesar Q, produsen harus mengeluarkan biaya sebesar OQ, B, dan C. Dengan demikian, seorang monopolistik akan mengalami kerugian sebesar C, P, A, dan B. Untuk selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Beberapa karakteristik dari pasar oligopoli yaitu yang pertama, sedikit atau hanya beberapa penjual tetapi banyak pembeli. Yang kedua, produk yang dijual itu homogen dan bisa saling menggantikan. Yang ketiga, penjual mampu menentukan harga. Yang keempat, sistem harga yang terbilang kaku, yaitu ketika seorang produsen telah menetapkan harga dan diikuti oleh produsen lainnya, maka nanti akan timbul kekakuan pada tingkat harga tertentu di pasar oligopoli tersebut. Dan yang terakhir yaitu produsen baru sulit untuk masuk pasar, karena dibutuhkan modal yang sangat besar untuk bersaing dengan produsen lama yang sudah lebih dulu ada di dalam pasar oligopoli. Pada kurva tersebut dapat dilihat yaitu permintaan atau D1 dan MR1 menggambarkan ketika harga turun, dan kurva permintaan D2 dan MR2 menggambarkan ketika harga naik, yaitu misalkan kondisi awal yang dihadapi oleh seorang oligopolis terjadi pada harga P, jumlah barang Q1, dan untuk meningkatkan penjualan menjadi Q2, ia menurunkan harga menjadi P2 dengan asumsi pesaing tidak ikut menurunkan harga. Tetapi pada kenyataannya pesaing juga menurunkan harga sehingga penjualan hanya mencapai Q2, dan sebaliknya jika perusahaan menaikkan harga menjadi P3, pesaing tidak ikut menaikkan harga sehingga penjualan berkurang menjadi Q3. Untuk selanjutnya yaitu pasar input. Pada pasar input dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna dan pasar tenaga kerja monopoli. Untuk yang pertama yaitu pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pada pasar tenaga kerja persaingan sempurna terdapat banyak perusahaan dan setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan demi mewakili kepentingan bersama. Dapat dilihat pada gambar bahwa perusahaan terus menambah jumlah tenaga kerja selama MVPL melebihi upah tenaga kerja atau W, dan sebaliknya jika MVPL kurang dari W, maka perusahaan sebaiknya mengurangi jumlah pemakaian tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk yang kedua yaitu pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar tenaga kerja monopoli, seluruh tenaga kerja bersatu menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dapat dilihat pada gambar, jika MRPL melebihi upah tenaga kerja, maka monopolis masih berkesempatan meningkatkan keuntungan dengan menambah jumlah pemakaian tenaga kerja, dan begitupun sebaliknya. Dan untuk kemudian pada perusahaan monopoli, nilai MR itu selalu lebih rendah daripada P di berbagai tingkat output sehingga kurva MRPL selalu lebih rendah daripada MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.